Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Goli. Ini saya sedang mengirimkan bibit sirsak, pengiriman yang kedua ya. Waktu itu saya pernah mengirimkan juga pohon markisa, dan sekarang pengiriman yang kedua ini pohon sirsak, markisa dan pepaya ya, sebanyak 2000 pohon lebih. Dan nanti kita lihat penanaman pertama saya yang akan melakukan penanaman pohon sirsak dan lain-lain. Ini berada di Sindangkerta, tepatnya di Pasir Angin, Desa Pasir Angin di Bandung Barat. Mudah-mudahan Golipam semakin banyak kelompok-kelompok petani Ciwangi yang dibawahi oleh Golipam dan akan disuplai ke Golifood dan akan didistribusikan ke industri-industri yang membutuhkan bahan baku buah-buahan. Nah ini Sobat Goli ya, pepaya yang saya kasih nama jenis Ciwangi ya, yang tidak akan memakai kata-kata ataupun jenis pepaya atau yang lainnya gitu lah. Yang penting saya ini ingin mengangkat produk-produk lokal, jadi namanya juga pun sesuai dengan nama daerah. Dari pertamanya itu saya menanam dan membenihkan itu di daerah Citunjung, Hegarwangi, saya singkat menjadi Ciwangi dan dibuat nama kelompok petani atau ternak. Ya Sobat Goli, ini markisa yang pengiriman pertama. Dan sekarang pas saya kesini setelah 1 bulan, tingginya sudah lumayan ya, sekitar 50-70 cm. Waktu saya kirim ini tingginya hanya 5 atau 10 cm. Sekitar 1 bulan dia udah menambah tinggi, dan ini harus sudah ditanam karena udah mulai ada ini nih, bisa dilihat sama Sobat Goli ya, sudah ada mulai untuk memegang ke penahan nanti, karena ini nanti pohon markisa ini merambat ya. Saya akan menanam 2000 pohon di daerah Sindangkerta ini, karena selama ini kan jauh ya Sobat Goli kalau misalkan ingin mendapatkan bahan baku markisa itu dari Brastagi Medan. Yang terkenal itu Brastagi, walaupun di Bali ada tapi nggak banyak ya, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan industri. Dan sekarang sudah mulai bisa ditanam, mudah-mudahan pohon markisa ini bertumbuh lebat dan berbuah lebat ya. Kalau lagi saat pendistribusian pohon sirsak atau yang lainnya ya, kalau ada yang patah,
patah nih, jadi ketumpuk-tumpuk gitu. Masih bisa jadi ya, jadi jangan dibuang nih. Ini juga nih udah patah tapi dia keluar lagi daun, keluar lagi tunas baru. Ini banyak nih yang patah nih. Nah ini patah nih. Ini kan batangnya gede tapi ininya masih kecil gitu kan. Ini jadi lagi nggak apa-apa ya. Yang ini juga nih banyak nih yang patah nih. Nih jadi nggak usah dibuang nih. Kalau misalkan ada yang patah sayang ya, karena satu pohon itu ya lumayan bisa 10.000 atau 20 sampai 30.000 ya kalau beli secara online ataupun di pembenihan. Itu harganya 15.000, 20.000 sesuai dengan spek si benihnya itu. Ini juga pada jadi lagi nih sobat goli ini, nggak apa-apa. Ini banyak banget yang patah gitu, nggak apa-apa, nanti bisa kita tanam juga, tapi nggak usah ditanam langsung di perkebunan. Disimpan aja dulu di polybagnya, nanti disiram nanti bagus lagi hasilnya. Nah untuk cara menanamnya sobat goli, akan saya sedikit terangkan. Pohon apapun itu jadi harus digali dulu ya, sekitar bagusnya 1 meter ke 1 meter, tapi ini hanya sekitar setengah meteran, tapi nggak apa-apa. Yang penting pertamanya itu yang paling bawah itu dikasih kotoran hewan ya. Kalau saya kasih nama itu codom. Jadi codom itu adalah codol domba ya, dari bahasa Sundanya itu saya singkat untuk menamai jenis-jenis pupuk yang dibuat dari kotoran kotoran hewan. Ada coyam ya, codol ayam, ada codom, codol domba. Nah nanti setelah codomnya itu dituangkan ke dalam lubang, dikasih tanah dulu sedikit sekitar 5 cm supaya apa? Supaya akarnya nanti tidak langsung menyentuh dengan si codom itu, karena takutnya codomnya masih baru ya, panas. Kecuali kalau codomnya udah disimpan selama 3 bulan bahkan sampai 6 bulan, jadi nggak panas nantinya, nggak mati si pohonnya itu. Nah setelah dikasih codom, dikasih tanah dulu sedikit, baru setelah tidak kelihatan codomnya itu baru ininya dibuka ya, disobek ataupun di apa ini yang bawahnya itu digunting. Nah baru nanti ini bisa diangkat ke atas. Jadi jangan sampai ditanam sama polybag-polybagnya. Mungkin sobat goli juga udah tahu ya kalau itu, tapi kalau misalkan yang belum pernah melakukan penanaman atau masih tidak mengenali pertanian ya seperti itu ya, ini harus dibuka nih si polybagnya itu, baru dikubur lagi sama tanah. Dan ini harus airnya itu harus kalau panas terik tidak ada hujan harus hampir setiap hari ya, minimal 3 hari sekali harus disiram, karena lagi masa-masa pertumbuhan seusia 3 atau 4 bulan ini. Bahkan dari bijinya itu sampai 4 bulan harus kesediaan airnya harus terjamin supaya pertumbuhannya bagus nanti dari pohonnya itu dan berbuah lebat. Ini yang saya tanam ini adalah yang dari Golipam, yang dari daerah Batu Jajar, dan ini anakannya yang dari pohon sirsak yang berbuahnya itu 2,5 kg per 1 buahnya, jadi cukup besar ya sobat goli ya. Yang ini memang saya budidayakan supaya lebih banyak lagi. Jadi di saat kita menunggu hasil panen dari mulai menanam selama 3 tahun, nantinya itu produktif ya, si pohonnya itu tidak kecil-kecil. Udah lama nanamnya, udah biaya keluar, tapi nanti buahnya itu kecil-kecil kan sangat sayang ya, buang waktu juga gitu. Kalau misalkan buahnya nanti bisa yakin besar-besar, ya sangat bagus gitu. Jadi hasilnya nanti mumpuni dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Mari sobat goli, setelah capek ngangkatin itu benih ya sebanyak 2 mobil, lumayan cukup lelah juga, menjadi lapar. Dan ini sedang dijamu liwet ya, ada jengkol, ada asin, ada tempe sobat goli. Ancaman, selamat menikmati.
Baik Sobat Goli, aktivitas di Sindangkerta sudah beres ya. Sudah disediakan, ini ada benih sirsak, markisa, dan pepaya jenis Ciwangi. Dan saya juga akan lanjut ke Subang ya. Di Subang itu ada sekitar 20 hektar yang memang waktu itu saya ada kerjasama dengan Pak Herman, tapi umur ya tidak tahu, Pak Herman meninggal dunia, tapi rekan-rekannya masih ada dan mengajak saya untuk ke Subang. Di sana ada raspberry, blackberry, lemon, dan lain-lain. Jadi akan saya dibikin produktif juga karena nggak ada yang ngerawat di sana. Jadi tinggal kita teruskan dengan tim dan yang lain-lainnya supaya dirawat kembali si kebun yang luasnya sekitar 20 hektar ya. Ada yang di Cikole dan ada juga yang di Subang, supaya masyarakat di daerah Subang juga bisa ada aktivitas untuk bercocok tanam yang akan kita bina oleh Goli Farm, supaya bisa bertambah lagi malahan ya tanamannya itu, seperti jambu ataupun sirsak kita kasih benihnya yang dari Goli Farm di Batu Jajar. Terima kasih, saya tutup dulu sesi yang di Sindangkerta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.